Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan sistem yang kami buat. Untuk merancang sistem reservasi dan okupasi dari hotel Coming Soon, kami akan membahas yang pertama itu ada tentang hotel, yang kedua daftar kebutuhan user, yang ketiga IRD yang diperlukan, yang keempat tabel yang diperlukan, yang kelima identifikasi desain input, yang keenam output, yang ketujuh dokumen yang diperlukan, serta yang nomor 8 itu schedule waktu untuk implementasi sistem tersebut. Di sini saya sendiri Hanifah Melga akan menjelaskan tentang hotel. Di sini yang pertama ada profil. Profil di sini adalah Hotel Coming Soon merupakan hotel berbasis syariah yang berdiri sejak 3 Desember 2009 yang berlokasi tepat di pinggir Pantai Pandawa dan memiliki luas lahan lebih kurang 1000 meter persegi yang berlokasi di Bali. Hotel Coming Soon ini memiliki 3 jenis kamar. Yang pertama ada standar, deluxe and suite room dan terletak tepat di bibir pantai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi misi dari hotel ini, yang dimana visi dari hotel ini adalah menjadi perusahaan manajemen perhotelan di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip syariah dan memiliki kualitas pelayanan skala global serta memberikan kesan berbeda serta positif terhadap pelanggan dengan semua kalangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang misi dari Hotel Coming Soon ini. Yang pertama itu adalah mendukung pemerintah dalam mewujudkan program wisata halal. Yang kedua memberikan kenyamanan terhadap tamu terutama dalam melaksanakan ibadah keagamaan. Yang ketiga itu ada menjunjung tinggi dan melaksanakan core value perusahaan. Yang keempat itu ada memberikan layanan value of money dan mempererat tali silaturahmi dengan pelanggan agar tetap setia dan menjadikan Hotel Coming Soon sebagai rumah kedua. Yang terakhir itu yang kelima adalah mewujudkan perusahaan yang selalu berinovasi untuk menciptakan produk hotel dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya saya akan bahas tentang card hotel. Di card hotel ini terdapat kartu kamar hotel tampak depan yang dapat dilihat di sini. Yang selanjutnya adalah kartu kamar hotel tampak belakang. Di kartu kamar hotel tampak belakang ini terdapat kontak person dari seorang manajer ini dan digunakan juga untuk key dari kamar hotel tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang member card. Member card ini adalah kartu anggota dari Hotel Coming Soon ini. Kartu member card dari Hotel Coming Soon ini adalah salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk mendapatkan bonus-bonus serta keunggulan-keunggulan dari fasilitas-fasilitas yang hanya terdapat di Hotel Coming Soon ini. Yang dimana kartu member ini dapat dilihat tampilan depannya dan dapat dilihat juga kartu member ini tampilan bagian belakangnya. Dimana tampilan belakang dari kartu member card ini terdapat nama serta tanggal lahir serta kapan masa berlakunya dari setiap anggota dari member di dalam Hotel Coming Soon ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar kebutuhan user. Daftar kebutuhan user ini menggunakan sistem database komputer untuk yang pertama itu kamar, yang kedua itu tamu, yang ketiga itu reservasi kamar. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Esalsa Dila. Saya Esalsa Dila Rubal akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Hanifah Melga. Kita masuk ke bagian ketiga yaitu Entity Relationship Diagram yang diperlukan oleh Coming Soon Hotel. Pertama, ada diagram konteks dari admin akan melakukan input data ke tamu, kamar, mengecek kesediaan kamar, serta cetak invoice. Lalu ada tamu yang melakukan pemesanan pembayaran, memperlihatkan identitas, serta menerima invoice. Dan ada manajer yang akan menerima laporan faktur invoice, serta pihak kepolisian yang menerima laporan tamu asing. Kedua, ada diagram fungsional dari admin yang melakukan input info tamu kamar ke database hotel, lalu melakukan verifikasi terhadap data diri tamu dan invoice. Lalu, ada tamu yang melakukan pendaftaran identitas serta ID card dan melakukan pembayaran, dan menerima faktur sebagai bukti bayar. Dan manajer akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan invoice hotel, serta ada pihak kepolisian yang menerima laporan siapa saja tamu asing yang datang. Baiklah, ketiga, ada entity model dari admin menerima tamu, lalu tamu akan melakukan pembayaran dan mendapatkan invoice, lalu tamu akan check in dan mendapatkan kamar. Setelah itu akan check out apabila telah selesai menginap. Keempat, ada gambar data fisik database yang terdapat tabel check out, check in, kamar, dan tamu. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat.
yaitu tabel yang digunakan. Yang pertama ada tabel kamar yang berisikan ID kamar, tipe kamar, tarif kamar, fasilitas, status, yang ID kamar sebagai primary key. Lalu, ada tabel data check-in yang berisikan ID check-in, tanggal check-in, ID kamar, ID tamu, lama inap, yang ID check-in sebagai primary key. Selanjutnya, ada data check-out yang berisikan ID check-in, tanggal check-out, dan nomor invoice, yang ID check-in sebagai primary key lagi. Selanjutnya ada data tamu yang berisikan ID, nama, dan data diri tamu, yang ID tamu sebagai primary key. Selanjutnya ada data invoice yang berisikan nomor invoice saja, dan nomor invoice tersebut sebagai primary key-nya. Dan yang terakhir ada data admin yang berisi ID user, nama, status, dan password, yang mana ID user sebagai primary key. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rarasati. Kepada Rara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Elsalsa atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain sistem input dan output yang digunakan oleh Hotel Coming Soon. Nah, yang pertama yaitu pada sistem input ada menu login, di mana pada gambar yang sudah disajikan, menu ini dibuat dengan tujuan agar hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses sistem yang telah dibuat. Lalu yang kedua ada menu home, yaitu menu yang akan tampil pertama kali setelah kita melakukan login. Nah, di mana terdiri dari toolbar-toolbar menu yang tersedia dari sistem yang sudah dirancang, seperti ada form kamar, tamu, check-in, invoice. Baik, selanjutnya yaitu ada form kamar. Seperti yang sudah ditampilkan pada gambar tersebut, form kamar ini berguna untuk menginput kamar yang akan diisi oleh tamu atau pelanggan. Lalu selanjutnya ada form tamu, yaitu form yang digunakan untuk menginput data-data dari pelanggan yang akan menginap. Biasanya data ini berasal dari data identitas si pelanggan tersebut, seperti KTP, paspor gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada form CI atau form check-in. Form ini digunakan untuk menginput pelanggan-pelanggan yang akan check-in di Hotel Coming Soon. Lalu yang terakhir ada form CO atau form check-out, adalah form untuk menginput pelanggan-pelanggan yang akan check-out dari Hotel Coming Soon ini. Nah, setelah kita membahas form input tadi, selanjutnya kita akan membahas form output, di mana form output ini merupakan form yang berisi mengenai hasil atau keluaran dari data yang sudah kita input tadi. Nah, di sini pada form output ini terdapat 3 form. Yang pertama, seperti sudah ditampilkan, ada laporan invoice, di mana pada form ini berisi mengenai laporan jumlah total dari tagihan pelanggan atau faktur pelanggan. Nah, yang kedua ada laporan tamu, yaitu laporan mengenai data tamu yang menginap di Hotel Coming Soon. Lalu yang ketiga ada laporan kamar, yaitu laporan yang berisi mengenai kamar-kamar yang kosong dan kamar-kamar yang sudah diisi oleh tamu atau pelanggan. Nah, lalu kita lanjut yang ke selanjutnya, yaitu ada dokumen yang diperlukan. Nah, dokumen yang diperlukan oleh hotel syariah ini ada 3 macam. Yang pertama ada KTP atau kartu tanda penduduk yang berisi mengenai tamu-tamu yang berasal dari dalam negeri atau Indonesia. Itu biasanya menggunakan dokumen KTP sebagai persyaratan untuk menginap. Lalu yang kedua ada paspor, yaitu untuk pelanggan yang berasal dari luar negeri atau luar Indonesia. Biasanya persyaratannya menggunakan paspor. Nah, persyaratan yang spesial di sini adalah kartu nikah. Biasanya digunakan oleh pasangan lelaki atau perempuan yang akan menginap di hotel ini, wajib membawa buku nikah. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai schedule waktu untuk mengimplementasikan sistem. Nah, di sini sudah ada ditampilkan tabel, bisa teman-teman lihat
Yang pertama yaitu kegiatan mengidentifikasi masalah, peluang dan tujuan, itu kami lakukan di bulan September pada minggu pertama dan kedua. Lalu yang kedua, menentukan kebutuhan user, itu kami lakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan September. Lalu yang ketiga, menganalisis kebutuhan sistem kami lakukan di minggu pertama dan kedua bulan Oktober. Lalu merancang sistem kami lakukan di minggu ketiga dan keempat di bulan Oktober. Lalu yang kelima yaitu mengembangkan dan mendokumentasikan sistem itu kami lakukan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga bulan November. Lalu yang keenam, menguji dan pemeliharaan sistem kami lakukan di minggu ketiga dan keempat. Lalu yang terakhir yaitu mengimplementasikan dan mengevaluasikan sistem kami lakukan di minggu ketiga dan keempat juga. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye. もっとあんな恋がしたくてこんなはずじゃなくて初めては全部君だけ一歩ずつ叶えよう My first love